Tiap langkah Arya menuju ruang dosen siang itu terasa seperti menapak ke ujung dari segalanya. Ia membawa satu map berisi form KKN, lengkap dengan data pribadi dan surat pernyataan kesiapan ditempatkan dimanapun. Ia sudah menandatangani semuanya tanpa banyak pikir. Yang penting baginya, KKN ini adalah babak penutup. Setelah itu, selesai. Sudah hampir setahun Arya pisah rumah dengan Nisa. Bukan karena skandal besar, bukan karena perselingkuhan atau kekerasan. Mereka hanya tidak cocok. Atau tepatnya, Arya merasa tidak sanggup lagi melanjutkan semua ini. Menikah muda atas dasar cinta kampus terdengar manis saat dulu mereka nekat ke KUA hanya bermodal niat. Tapi realitas membuatnya pahit. Pertengkaran demi pertengkaran menghiasi awal pernikahan mereka. Mulai dari masalah sepele seperti siapa yang harus mencuci piring, sampai urusan masa depan. Arya merasa Nisa terlalu mengatur, terlalu dewasa, terlalu banyak maunya. Padahal ia sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri. Sampai akhirnya mereka sepakat tinggal terpisah. Bukan bercerai, tapi jelas-jelas sudah hidup sendiri-sendiri. Arya tinggal di rumah kontrakan teman dekatnya, sementara Nisa kembali ke rumah orang tuanya. Sejak itu, komunikasi minim, kecuali urusan administrasi kampus. Bahkan, nomor Nisa sudah ia simpan dengan nama Nisa dalam kurung RT di ponselnya. RT artinya rumah tangga. Ironis. Namun Arya belum menceraikannya. Alasannya klise. Belum sempat, tapi di dalam hati, ia tahu. Ia hanya menunggu waktu yang pas. Dan baginya, setelah KKN adalah momen tepat. Tak ada beban lagi, tak ada formalitas kampus, tak ada dosen yang akan bertanya soal keluarga muda inspiratif seperti dulu saat mereka masih dianggap pasangan romantis. Malam itu Arya menyendiri di kamar sempitnya. Sebatang rokok menemaninya, padahal ia bukan perokok aktif. Hanya sesekali saat pikirannya terlalu sesak, ia menatap langit-langit dan mulai menulis di notes kecilnya. Setelah KKN, aku akan mengajukan gugatan. Aku tak ingin terus berpura-pura. Tak ada cinta lagi, hanya tanggung jawab yang tak memberi arah. Ia menaruh notes itu di bawah bantal. Tak ada siapa-siapa yang akan membacanya, tapi menulis memberi rasa lega. Ia bahkan sudah membayangkan hidup barunya, sendiri, tenang, fokus menyelesaikan skripsi dan lulus dengan kepala tegak, tanpa konflik. Beberapa hari kemudian, ia datang ke ruang jurusan. Pengumuman kelompok KKN sudah ditempel. Mahasiswa berkumpul rame-rame membaca nama-nama yang tersusun dalam kolom. Arya berdiri di pinggir, menunggu kerumunan agak longgar. Ia tak terlalu peduli kelompok manapun, asal tidak jauh dan tidak ribet. Begitu melihat namanya, matanya langsung menelusuri kolom yang sama. Arya Pradipta, kelompok 7, Nisa Nurhaliza, kelompok 7. Arya terdiam. Ia membacanya 2 kali, lalu 3 kali. Matanya menyipit. Ini pasti salah. Tapi setelah dicek lagi, tidak. Namanya dan nama Nisa tertulis jelas, kelompok 7. Ia menahan nafas. Buru-buru menuju ruang panitia berharap bisa mengajukan protes atau permohonan pindah kelompok. Tapi jawaban panitia sungguh menampar. Kami tahu kalian suami istri, maka kami tempatkan satu kelompok agar tidak merepotkan soal tempat tinggal di desa. Kami sudah siapkan satu kamar khusus untuk pasangan suami istri. Arya tercekat. Ia ingin marah. Ingin menjelaskan bahwa ini bukan pernikahan normal, bahwa mereka sudah pisah rumah. Tapi ia tidak bisa mengatakan itu di depan staf akademik dan mahasiswa lain. Terlalu banyak yang akan bertanya dan terlalu banyak aib yang akan terbuka. Akhirnya ia hanya mengangguk dan keluar dari ruang panitia dengan kepala panas. Malam harinya ia duduk diam di warung kopi dekat kampus. Temannya Bimo menyapanya, tapi Arya tidak membalas. Dalam benaknya hanya ada satu kalimat, kenapa harus begini? Ia ingin menelpon Nisa, tapi ragu. Sudah berbulan-bulan mereka tak bicara dari hati ke hati. Menghubunginya sekarang hanya akan memperjelas bahwa semua ini adalah drama yang belum selesai. Tapi kemudian notifikasi muncul, sebuah pesan dari Nisa. Aku sudah tahu kita satu kelompok. Tenang, aku tidak akan merepotkan. Kita profesional saja. Arya tak membalas. Keesokan harinya ia mulai mengemas barang untuk keberangkatan.
Desa tempat mereka ditempatkan cukup terpencil. Beberapa mahasiswa bilang tidak ada sinyal di sana, listrik terbatas dan jarak ke kota lumayan jauh. Arya sudah tak peduli. Yang penting ia bisa menyelesaikan kewajiban ini. Tapi satu hal belum bisa ia pahami. Kenapa takdir selalu muncul di momen yang paling tidak ia inginkan? Mobil angkut mahasiswa berhenti di depan kampus pagi itu. Arya datang paling akhir. Ia duduk di belakang, sengaja menjauh dari orang-orang. Nisa sudah duduk di dalam. Mereka hanya bertukar anggukan, tak ada sapa. Selama perjalanan, Arya hanya menatap keluar jendela. Jalan berliku, sawah-sawah membentang dan pegunungan menjulang di kejauhan. Seharusnya ini bisa menjadi pengalaman menyenangkan, andai ia tidak dalam situasi seaneh ini. Setelah 5 jam perjalanan, mobil sampai di desa tujuan. Warga menyambut ramah. Kepala desa memperkenalkan rumah-rumah yang akan ditinggali mahasiswa. Arya dan Nisa ditempatkan di rumah Pak Karto, pensiunan guru yang tinggal bersama istrinya. Kamar mereka ada di sisi timur rumah. Hanya dipisahkan kain tebal yang digantung sebagai sekat. "Kami tahu kalian pasangan muda, jadi kami siapkan kamar paling tenang," ujar Bu Karto sambil tersenyum. Arya menelan ludah. Nisa hanya mengangguk sopan. Malam pertama di kamar itu mereka tidur saling membelakangi. Jarak hanya 1 meter, tapi terasa seperti dunia yang terpisah. Tak ada suara kecuali gemerisik malam dari luar jendela dan hembusan kipas angin tua. Arya menarik nafas panjang. Di benaknya tekadnya masih sama. Setelah KKN, semuanya selesai. Ia akan mengajukan cerai, akan menyelesaikan semuanya. Namun entah mengapa, bayangan wajah Nisa di cahaya redup malam itu tak hilang dari pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, ia tak yakin, apakah semua ini benar-benar harus berakhir? Hari kedua di desa, agenda mereka padat. Setelah sarapan, seluruh anggota kelompok dikumpulkan oleh dosen pembimbing lapangan untuk pembagian tugas dan program kerja. Arya datang dengan wajah datar. Ia berdiri di pojok, menyilangkan tangan, dan sesekali mencatat hal penting. Nisa duduk tak jauh dari sana. Wajahnya netral, tidak menunjukkan perasaan apapun. Tapi Arya tahu, di dalam hati mereka pasti sama, terjebak. "Arya dan Nisa, kalian saya tugaskan jadi koordinator program pendidikan di desa," ucap dosen pembimbing sambil menunjuk ke arah mereka. Arya langsung mengangkat kepala. "Pak, saya rasa sebaiknya kalian pasangan suami istri. Koordinasi kalian pasti lebih mudah. Dan kalian tinggal sekamar. Itu keuntungan besar. Manfaatkan itu ya." Suaranya berat, seperti perintah yang tidak memberi ruang bantahan. Arya tak bisa menolak. Ia menatap Nisa yang hanya mengangguk kecil. Setelah briefing, mereka berjalan berdampingan menuju posko. Rumah Pak Karto yang sekarang menjadi rumah bersama mereka. Langkah mereka pelan dan tak ada percakapan. Baru saat di depan teras, Nisa berbicara lebih dulu. "Aku bisa handle bagian anak-anak. Kamu bisa ambil logistik dan dokumentasi. Kita kerja profesional, nggak perlu banyak interaksi." Arya mengangguk pelan. "Oke." Hari-hari awal terasa aneh. Siang sibuk dengan kegiatan desa, malam mereka tidur di ruangan yang sama. Tapi dunia mereka berbeda. Arya sibuk dengan laporan dan rekap data, Nisa sibuk menyusun materi belajar untuk anak-anak desa. Komunikasi mereka terbatas, pada catatan di kertas atau bisikan seperlunya. Seperti 2 orang asing yang tinggal dalam satu rumah karena keadaan. Namun keadaan mulai menunjukkan wajah tak terduga. Suatu sore, hujan deras mengguyur desa. Arya yang baru pulang dari balai desa melihat Nisa berdiri di teras menadah ember di bawah atap bocor. Tanpa berkata apa-apa, Arya mengambil alat tukang dan langsung naik ke atap rumah. "Gila kamu Arya, licin!" teriak Nisa dari bawah. Tapi Arya tetap naik dan memperbaiki bagian yang bocor. Ia turun dalam keadaan basah kuyup tapi puas. Nisa menatapnya tanpa kata. Beberapa malam kemudian, Nisa menyodorkan segelas teh panas. "Aku bikin teh. Aku tahu kamu gak suka teh manis, jadi ini tawar." Arya menerimanya. Tidak ada senyum, tidak ada terima kasih. Tapi entah kenapa, teh itu terasa berbeda.
hangatnya sampai ke dada. Malam hari berikutnya, percakapan mereka mulai muncul, meski singkat dan formal, tentang jadwal kegiatan, bahan ajar, atau siapa yang akan ke balai desa esok hari. Tapi setiap kata yang keluar terasa seperti celah kecil di dinding tinggi yang mereka bangun sendiri. Warga desa mulai mengenal mereka. Pak Karto dan Bu Karto bahkan tampak senang menyebut mereka pasangan muda yang rukun. Anak-anak desa sering datang ke rumah belajar menulis atau sekedar mendengarkan dongeng dari Nisa. Arya mulai memperhatikan. Ia melihat bagaimana Nisa mengajari anak-anak membaca, bersikap sabar saat mereka rewel, dan tersenyum tulus ketika mereka berhasil menyebutkan huruf dengan benar. Senyum yang lama tak ia lihat. Dan tanpa sadar, Arya mulai tertarik. Bukan pada Nisa sebagai istrinya, tapi Nisa sebagai manusia. Sebagai perempuan yang kuat, mandiri, dan ternyata punya cara sendiri mencintai orang lain. Arya tak pernah benar-benar mengenalnya. Dalam rumah tangga mereka, semua terlalu cepat, terlalu penuh ego. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras menulis laporan mingguan, Arya tiba-tiba berkata, "Kamu masih inget gak, dulu kita pernah berantem cuma gara-gara nasi dingin?" Nisa tertawa kecil. "Iya, kamu marah, terus ngambek 2 hari." "Konyol ya?" "Banget." Percakapan itu pendek, tapi berarti. Bagi Arya, itu seperti percikan kecil yang menyulit kembali rasa yang dulu ia kira sudah mati. Tapi ia tidak tahu, apakah Nisa merasakan hal yang sama. Malam harinya, saat Arya hendak tidur, ia melirik ke arah Nisa. Perempuan itu sudah terlelap. Wajahnya damai, tak seperti bulan-bulan lalu yang penuh tegang. Arya menarik selimut dan membalikan badan. Tapi matanya sulit terpejam. Ia mulai bertanya, apakah mungkin semua ini bukan kebetulan? Apakah mungkin takdir memberi mereka satu kesempatan lagi, bukan untuk bertahan, tapi untuk benar-benar memulai? Tidak ada yang lebih canggung daripada tidur satu kamar dengan seseorang yang pernah kau cintai, tapi sekarang terasa asing. Arya menyadari itu setiap malam, bukan karena Nisa mengganggu atau membuat masalah, justru sebaliknya, karena Nisa terlalu tenang. Diamnya lebih nyaring dari teriakan. Kamar mereka sempit, hanya ada 2 kasur tipis berjarak 1 meter. Di tengahnya, seutas tali digantung dari ujung ke ujung menahan selimut besar yang dijadikan sekat. Awalnya Nisa yang menggantungnya, dan Arya tidak protes, malah lega. Tapi malam demi malam, sekat itu seperti pengingat betapa jauh mereka kini. Malam pertama, mereka hanya saling mendengar napas masing-masing. Malam kedua, Arya terbangun karena suara Nisa menangis pelan. Ia tidak bertanya, ia pura-pura tidur. Tapi malam ketiga, suara itu hilang. Dan anehnya, Arya merindukannya. Siang hari, mereka kembali jadi rekan kerja yang profesional. Tak lebih. Tapi malam, saat hanya ada jangkrik dan suara kipas tua, Arya sering duduk lebih lama di teras, menatap bintang, mencoba menenangkan pikirannya yang belakangan makin ribut. Suatu malam, listrik padam. Desa gelap gulita. Pak Karto dan istrinya sudah tidur lebih dulu. Arya membuka jendela kamar agar udara masuk. Di seberang kain sekat, terdengar suara Nisa. "Arya, kamu masih bangun?" Arya terkejut. Ini pertama kalinya Nisa mengajaknya bicara malam-malam tanpa alasan kegiatan. "Iya," jawab Arya pendek. "Aku takut gelap total begini." Arya menyalakan senter dari HP-nya dan meletakkannya di tengah ruangan. Cahayanya menyebar samar. Lalu ia berkata, "Udah, gak gelap banget sekarang." Diam sejenak. "Makasih," kata Nisa pelan. Beberapa menit kemudian, Nisa kembali bicara. "Kamu ingat gak, waktu kita awal nikah, lampu rumah kontrakan sering mati juga?" Arya tersenyum kecil. "Ingat, waktu itu kamu langsung nyari lilin. Aku malah panik cari colokan." Tawa kecil terdengar di seberang kain. Percakapan itu menggantung. Tapi malam itu, mereka tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Hari-hari berikutnya, sekat itu masih tergantung, tapi mulai sering bergeser. Kadang
Nisa menggantung pakaian di sana. Kadang Arya memindahkan sedikit kain itu supaya sinar pagi masuk. Lama-lama mereka sudah tak lagi terlalu peduli dengan sekat itu. Suatu malam, Nisa menggambar di buku sketsanya. Ia memang suka menggambar, sesuatu yang Arya baru ingat setelah sekian lama. Mereka duduk berdampingan di ruang tamu. "Masih suka gambar?" tanya Arya. "Masih. Nggak pernah berhenti, cuma jarang ada yang lihat." "Boleh lihat?" Nisa ragu sejenak, lalu menyerahkan bukunya. Di sana ada gambar anak-anak desa, potret Pak Karto, bahkan satu sketsa yang sangat familiar. "Ini? Aku?" Nisa tersenyum kecil. "Iya, waktu kamu naik ke atap kemarin, aku nggak tahu kenapa aku gambar itu." Arya menatapnya lama, tapi tidak berkata apa-apa. Malam itu mereka kembali ke kamar masing-masing. Tapi sebelum tidur, Arya berkata pelan, "Aku seneng kamu masih suka gambar." Nisa tidak menjawab, tapi dari balik kain, Arya mendengar senyum. Entah bagaimana, ia bisa merasakannya. Malam demi malam, suasana mulai berubah. Mereka belum bicara soal masa lalu, belum menyentuh luka, tapi keheningan mereka bukanlah jarak, melainkan ruang. Ruang untuk bernafas, berpikir, dan perlahan mengenal lagi. Sampai suatu malam, hujan turun sangat deras. Atap bocor lagi. Arya langsung bangun mencari ember. Nisa ikut membantu. Mereka tertawa melihat air menetes di atas kasur Arya. "Ya udah, kamu tidur di kasurku aja malam ini. Aku pakai sleeping bag." "Nggak usah, aku yang di sleeping bag." "Arya, kamu tinggi, kamu nggak bakal muat." Akhirnya mereka sepakat, tidur di kasur yang sama. Sekat dilipat, lampu redup, diam. Mereka berbaring saling membelakangi. Jarak masih ada, tapi sekat itu benar-benar sudah tidak ada. Malam itu, Arya menatap dinding dengan pikiran yang riuh. Ia belum tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal pasti, Nisa bukan lagi perempuan yang ingin ia tinggalkan. Ia mulai ingin mengenalnya lagi, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia yang pernah ia abaikan, yang mungkin masih bisa ia perjuangkan. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari naik perlahan di balik bukit, menyinari desa kecil yang perlahan terjaga. Tapi bagi Arya, pagi itu terasa berbeda. Ia terbangun lebih awal, bukan karena alarm, tapi karena suara ketukan pelan di pintu kamar. "Yuk kita bantu ibu-ibu di balai desa. Katanya hari ini ada pelatihan masak untuk remaja perempuan. Aku udah daftar kita jadi relawan, bantu dokumentasi dan konsumsi," kata Nisa sambil berdiri di ambang pintu. Arya mengangguk. Tidak protes, tidak bertanya kenapa ia yang ditunjuk. Entah sejak kapan, ia mulai mengikuti irama yang diciptakan Nisa. Di balai desa, Arya melihat sisi Nisa yang belum pernah ia perhatikan benar. Perempuan itu luwes berbicara dengan siapa saja. Ia tertawa lepas bersama ibu-ibu, sabar mengajari remaja desa mengiris bawang, dan tak canggung saat mengepel lantai usai kegiatan. Bahkan kepala desa sempat berbisik ke Arya, "Istrimu hebat ya, pandai bergaul dan sopan." Arya hanya tersenyum. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sepulang dari balai desa, mereka duduk di bawah pohon rindang dekat sungai. Nisa melepaskan sandal, mencelupkan kakinya ke air dan menengadah. "Dulu aku suka ke sungai waktu kecil, bawa bekal, main air sampai bajuku basah semua. Ibu selalu marah-marah, tapi besoknya aku main lagi," katanya pelan. Arya ikut mencelupkan kakinya. Airnya dingin tapi menyegarkan. "Kamu kelihatan beda, Nis," ujar Arya. Nisa menoleh, alisnya terangkat. "Maksudku, aku baru sadar kamu selalu punya cara untuk nyambung sama orang, bahkan di tempat asing kayak gini." Nisa tersenyum, tapi tak menjawab. Mereka duduk dalam diam, tapi bukan diam yang canggung, justru nyaman. Seolah mereka sedang menulis ulang hubungan, pelan-pelan, lewat kehadiran yang tulus. Beberapa hari berikutnya, Arya mulai lebih aktif.
ia ikut mengajar di PAUD desa bersama Nisa, membawakan materi sederhana tentang kebersihan. Ia membantu membetulkan kursi rusak, memotret kegiatan untuk laporan, bahkan membuat video pendek untuk ditampilkan di akhir KKN. Hubungan mereka bukan lagi relasi suami istri yang hampa, tapi rekan, mitra, dan teman bicara. Mereka mulai membahas hal-hal kecil, tentang impian masa depan, tentang skripsi, tentang cita-cita semasa kecil. Suatu malam, Arya sedang menyusun laporan di ruang depan saat Nisa menghampiri. "Mau nemenin jalan sebentar? Aku lagi kepikiran." Arya mengangguk. Mereka menyusuri jalan setapak desa yang hanya diterangi cahaya bulan. Angin malam lembut menyentuh wajah. "Aku nggak nyangka kita bisa seperti ini lagi," ucap Nisa tiba-tiba. Arya menoleh. "Aku juga nggak nyangka. Dulu aku pikir kita benar-benar udah selesai. Tapi mungkin bukan selesai, cuma buntu." Arya terdiam. Kalimat itu menusuk. Benar dan jujur. Kita terlalu cepat nikah, terlalu cepat marah, terlalu cepat menyerah. Tapi di sini semua terasa pelan, dan aku suka itu, lanjut Nisa. Arya menunduk. "Aku minta maaf, Nis, kalau aku dulu terlalu keras kepala. Aku tahu aku banyak salah." Nisa hanya menatap ke depan, tak menjawab. Tapi sorot matanya melembut. Malam itu, mereka pulang tanpa banyak kata. Tapi kedekatan mereka sudah tidak bisa disangka lagi, bukan lagi karena status mami istri, tapi karena dua hati yang perlahan saling mengenal ulang. Esok harinya, di acara kelas inspirasi yang mereka adakan untuk anak-anak SD, Arya dan Nisa diminta berbagi cerita. Kepala sekolah menyebut mereka pasangan muda yang kompak. Di depan anak-anak, Arya bercerita tentang cita-cita masa kecilnya menjadi penulis, lalu menjadi guru, dan akhirnya memilih menjadi pengajar. Saat giliran Nisa, ia hanya berkata, "Cita-cita saya berubah-ubah, tapi satu yang selalu sama. Saya ingin berguna buat orang lain, dimanapun saya berada." Arya menatapnya lama. Di hadapannya bukan lagi perempuan yang dulu ia ingin ceraikan, tapi seseorang yang ia kagumi, yang menginspirasinya, yang membuatnya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia cari selama ini. Siang itu, Arya sedang merapikan tumpukan buku di rak dekat kasur ketika sebuah buku kecil terjatuh. Ia memungutnya, buku berwarna biru laut dengan penjilitan spiral. Awalnya ia mengira itu hanya catatan kuliah atau sketsa gambar Nisa, tapi begitu membukanya dan membaca halaman pertama, ia terdiam. Tertulis di sana, "Hari keempat KKN. Aku tidur di kamar yang sama dengan laki-laki yang dulunya kusebut rumah." Arya nyaris menutup buku itu kembali, tapi rasa penasaran menahannya. Ia duduk di sudut kamar, membuka lembar demi lembar. Kata-kata Nisa mengalir jujur tentang kegelisahan, rasa lelah, dan usahanya memahami hubungan mereka. "Aku tahu, dari awal dia sudah punya rencana menceraikanku. Aku bisa lihat dari cara dia bicara, cara dia menatapku yang kosong. Tapi aku tetap datang ke KKN ini. Aku ingin menghabiskan satu momen terakhir bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang mencoba berdamai." Arya memejamkan mata, perasaan bersalah menyeruak. Di halaman lain tertulis, "Tiap malam aku tidur membelakanginya, berharap dia sadar bahwa diamku adalah bentuk teriakan, tapi dia hanya menarik selimut dan pura-pura lelap." Ada catatan tentang hujan deras malam itu. Ketika dia naik ke atap membetulkan kebocoran, aku menahan nafas. Aku marah karena aku takut dia jatuh. Tapi aku juga menangis karena ternyata aku masih peduli. Arya membaca seluruh isi buku itu dalam satu tarikan waktu. Ia tidak bisa berhenti. Setiap kalimat adalah cermin dari kebisuan mereka. Nisa menyimpan semuanya, sakitnya, harapannya, bahkan pengetahuan bahwa ia sudah tidak diinginkan. Namun yang paling menghantam Arya ada di halaman terakhir. "Aku tahu setelah ini dia akan pergi. Dan mungkin aku juga. Tapi kalau dia membaca ini suatu hari nanti, aku ingin dia tahu. Aku tidak pernah menyesal menikah muda. Yang aku sesali hanya satu, kita terlalu cepat menyerah." Arya menutup buku itu dengan tangan bergetar. Malam harinya, Nisa belum kembali dari rumah kepala desa.
Arya duduk sendiri di meja, menatap buku harian itu. Di hadapannya, kertas kosong dan pena. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia ingin menulis. Bukan laporan, bukan program kerja, tapi sesuatu yang lebih jujur. Ia mulai menulis. Nisa, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku bahkan tidak yakin kamu akan membaca ini. Tapi aku sudah membaca semuanya. Dan sekarang, aku ingin bilang sesuatu yang selama ini tak pernah sempat keluar dari mulutku. Aku memang ingin menceraikanmu, bahkan sejak sebelum KKN. Aku pikir itu jalan terbaik. Aku pikir kita memang sudah tidak saling cinta. Tapi aku salah. Bukan cinta yang hilang, tapi cara kita mencintai yang berubah dan tak kita pahami. Aku membaca setiap kata yang kamu tulis. Aku merasa malu, karena selama ini aku hanya melihatmu sebagai beban, bukan teman hidup. Aku tidak pernah benar-benar mendengarkanmu, apalagi mengenal ulang kamu yang sekarang. Tapi beberapa minggu ini di desa ini, aku seperti melihat kamu pertama kali lagi. Perempuan yang mandiri, berani, dan begitu mencintai orang-orang di sekitarnya. Aku mulai mengagumi kamu lagi, bukan sebagai istri, tapi sebagai manusia. Dan mungkin aku jatuh cinta lagi. Kalau surat ini mengganggu, maaf, kamu tidak perlu membalasnya. Aku hanya ingin jujur. Untuk pertama kalinya. Ia menyelipkan surat itu di halaman terakhir buku harian Nisa, lalu meletakkannya kembali di tempat semula. Malam itu mereka makan bersama di teras. Nisa tampak cerah, bercerita tentang rencana penutupan KKN. Arya hanya mengangguk dan ikut tertawa. Tapi dalam diam, ia menunggu. Menunggu apakah suratnya akan dibaca, dan jika dibaca, apakah masih ada tempat untuknya, bukan sebagai suami karena status, tapi sebagai seseorang yang ingin mencoba lagi dengan hati yang baru. Minggu terakhir KKN tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Aktivitas semakin padat dan semua mahasiswa mulai menyiapkan acara perpisahan besar untuk warga desa. Nisa sibuk mempersiapkan pertunjukan anak-anak, sementara Arya fokus pada dokumentasi dan persiapan tayangan video kenangan. Arya masih belum tahu apakah Nisa membaca suratnya. Tapi setiap kali mereka berbicara, cara Nisa menatapnya terasa berbeda, lebih tenang, dan tidak lagi seperti seseorang yang menyimpan kecewa. Ada harapan yang menggantung, tapi belum juga menepi. Suatu malam, kepala desa mengundang semua mahasiswa ke halaman balai desa untuk malam api unggun. Ini acara tahunan, katanya, penutup sebelum rombongan KKN kembali ke kota. Semua warga berkumpul. Anak-anak membawa obor kecil, ibu-ibu menyiapkan makanan ringan, dan tawa terdengar di mana-mana. Saat api unggun dinyalakan, kepala desa berdiri di depan dan mulai berbicara tentang kesan-kesan terhadap kelompok KKN. Setelah itu, ia memanggil Arya dan Nisa ke depan. Sekarang, kami ingin mendengar sedikit cerita dari pasangan muda ini. Mereka tinggal di rumah Pak Karto, katanya sangat akur. Ayo dong, berbagi sedikit pengalaman, ujarnya sambil tersenyum lebar. Arya menoleh ke Nisa. Nisa tampak gugup, tapi ia melangkah maju duluan. Arya menyusul, berdiri di sampingnya. Awalnya tidak ada yang bicara, hanya suara kayu yang terbakar dan gemuruh api. Lalu Arya menarik nafas panjang. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, katanya lirih. Tapi mungkin ini waktunya saya jujur, bukan cuma ke warga sini, tapi ke diri sendiri. Ia melirik Nisa sejenak. Saya datang ke desa ini dengan niat yang salah. Saya sudah tidak ingin bersama Nisa. Saya pikir setelah KKN ini selesai, saya akan menyelesaikan semuanya dengan perceraian. Beberapa orang di kerumunan terkejut. Bahkan dosen pembimbing menatapnya kaget. Tapi Arya tetap melanjutkan. Tapi desa ini, orang-orang di sini, suasana, anak-anak, kalian semua, mengubah cara saya melihat hidup. Mengubah cara saya melihat Nisa. Saya datang sebagai laki-laki yang menyerah. Tapi saya pulang sebagai seseorang yang belajar mencintai lagi. Ia menoleh ke arah Nisa. Saya ingin minta maaf di sini. Bukan karena terpaksa, tapi karena saya tahu saya salah. Salah menilai, salah bersikap, dan salah dalam mencintai. Hening. Lalu Nisa menghela nafas, suaranya kecil tapi jelas. Aku juga salah. Aku terlalu berharap semua berjalan sesuai rencana.
Padahal hubungan butuh lebih dari rencana. Butuh keberanian untuk tetap tinggal, dan lebih banyak lagi keberanian untuk memulai ulang. Matanya berkaca-kaca, lalu tanpa bisa dicegah, air matanya jatuh. Ia menunduk menyeka wajahnya. Beberapa ibu-ibu tampak ikut menangis. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan anak-anak tak lagi bersuara. Arya refleks menggenggam tangan Nisa. Tidak ada skrip, tidak ada janji besar. Tapi sentuhan itu terasa seperti permohonan dan janji sekaligus. Usai acara, mereka duduk berdua di tepi sungai. Api unggun perlahan padam, dan suasana desa mulai tenang. "Aku baca suratmu," katanya akhirnya. Arya menoleh, dan "Aku belum tahu jawabannya, tapi aku lega kamu jujur." Mereka duduk dalam diam. "Kamu tahu, aku sempat mikir untuk pulang tanpa pamit. Tapi desa ini terlalu banyak memberi, termasuk keberanian untuk bilang yang sebenarnya." Arya mengangguk pelan. Malam itu mereka tidak bicara banyak lagi. Tapi tidak perlu, karena semua yang perlu diungkapkan sudah tertanam di antara mereka. Esok harinya, kegiatan penutupan berlangsung meriah. Anak-anak menampilkan tarian, warga memberikan hadiah kecil untuk para mahasiswa. Di akhir acara, video dokumentasi yang disiapkan Arya diputar, berisi potongan momen selama mereka tinggal di desa, dari kegiatan kelas, bakti sosial, hingga tawa anak-anak bermain. Dan di akhir video, tanpa sepengetahuan siapapun, Arya menyelipkan satu kalimat. "Terima kasih untuk kesempatan mencintai lagi." Ketika kalimat itu muncul, Nisa menatap layar dengan mata berkaca. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menoleh ke Arya dan tersenyum. Sore harinya, rombongan mulai berkemas. Arya membantu Pak Karto menyusun ulang barang-barang di rumah. Nisa berpamitan ke warga satu persatu. Saat mobil angkut datang, mereka duduk berdampingan di kursi belakang. Jalan pulang terasa lebih panjang, tapi tidak lagi sepi. Karena sekarang, meskipun jawaban belum jelas, mereka tahu bahwa sesuatu telah berubah. Dan mungkin perubahan itu cukup untuk sebuah permulaan baru. Hari-hari pasca perpisahan KKN terasa aneh bagi Arya. Desa itu telah pergi, tapi kenangannya membekas seperti noda di dinding hati yang tak bisa dihapus. Arya kembali ke kota lebih dulu, pulang ke rumah kontrakan yang terasa terlalu sunyi. Koper masih belum dibongkar. Buku-buku kuliah menumpuk di pojok, tapi tidak ada satupun yang disentuh. Hari kedua setelah pulang, Arya membuka kembali buku harian Nisa. Buku itu masih ada di ranselnya. Ia membolak-balikannya, dan di halaman paling belakang, tepat di sampul dalam, ia menyelipkan sepucuk surat yang baru ia tulis semalam. Tulisan tangan Arya tak seindah milik Nisa, tapi tiap kata ia pilih hati-hati, nyaris seperti berjalan di atas pecahan kaca. Untuk Nisa, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi mungkin disinilah semuanya bisa dimulai, dari kejujuran yang telat. Aku datang ke desa itu dengan niat meninggalkanmu, tapi malah menemukanmu. Bukan sebagai perempuan yang dulu aku nikahi, tapi sebagai sosok baru. Lebih kuat, lebih tulus, dan lebih mencintai kehidupan dari siapapun yang pernah aku temui. Aku malu dengan diriku sendiri, Nis, karena terlalu lama diam, terlalu egois untuk bertanya, terlalu gengsi untuk mengaku bahwa aku kalah oleh harapanmu. Dan aku sadar, kamu selama ini bukan mempertahankan aku, tapi mempertahankan harapan kita. Kalau kamu sedang membaca ini, mungkin kamu sudah tahu bahwa aku tak minta kita kembali ke yang dulu. Karena yang dulu tak bisa lagi jadi ukuran. Tapi aku minta satu hal. Beri aku kesempatan mengenal kamu yang sekarang dan mencintai kamu yang baru. Bukan karena kita pernah menikah, tapi karena kali ini aku memilih. Bukan sekadar bertahan. Arya. Ia menyelipkan surat itu, menutup buku harian, dan berniat mengembalikannya besok saat bertemu di kampus. Tapi hari-hari berikutnya, Nisa tak muncul. Di grup KKN, ia hanya mengirim pesan singkat bahwa ia ada urusan luar kota dan pamit untuk sementara.
Arya gelisah. Ia menyesal tak mengatakannya langsung. Tapi juga sadar, keputusan tetap di tangan Nisa. Seminggu kemudian, saat Arya pulang kuliah, ia menemukan sebuah surat di meja ruang tamu. Ibunya bilang, "Itu dititipkan teman perempuanmu tadi. Cantik, sopan. Namanya Nisa ya?" Tangannya gemetar saat membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan itu jelas milik Nisa. Untuk Arya, "Aku baca suratmu berkali-kali. Dan setiap kali ku baca, aku menangis. Tapi bukan karena sedih, karena kamu akhirnya berbicara. Karena akhirnya aku tak merasa sendirian dalam pertarungan ini. Tapi aku juga harus jujur, aku menerima beasiswa ke luar negeri. Dan selama ini aku menyembunyikannya darimu. Bukan karena aku ingin pergi diam-diam, tapi karena aku takut. Jika aku masih berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Aku akan pergi minggu depan. Aku tidak tahu akan berapa lama, atau akan kembali dengan perasaan seperti apa. Tapi aku tahu satu hal, aku ingin memulai hidup baru. Bukan dengan melupakan masa lalu, tapi dengan mengerti bahwa masa lalu tidak bisa jadi penjara. Apakah aku masih mencintaimu? Mungkin iya, tapi bukan dengan cara yang sama. Aku ingin kamu tahu, aku tidak pergi karena menyerah. Tapi karena ini adalah bentuk terakhir dari usahaku mempertahankan diriku sendiri. Kita tidak lagi seperti dulu, tapi bukan berarti harus berakhir. Jika kamu siap menyayangi orang baru dalam diriku, aku akan menunggu. Tapi kali ini bukan di kamar yang dipaksakan, tapi di hati yang dipilih ulang. Nisa." Arya duduk diam. Ia membaca surat itu berulang kali, sampai senja menyelimuti ruangan. Rumah itu masih sunyi, tapi di dadanya sesuatu terasa hidup kembali. Ia tahu mungkin tidak ada janji pasti, tapi setidaknya ada satu pintu yang masih terbuka. Dan kali ini, jika ia melangkah, ia akan mengetuknya dengan hati, bukan ego. Hari keberangkatan Nisa tiba. Pesawatnya dijadwalkan pukul 7 pagi. Arya tidak datang ke bandara. Bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena Nisa memintanya untuk tidak mengantar. "Aku ingin berangkat sebagai diriku sendiri, bukan sebagai istrimu. Tapi kalau suatu saat nanti aku pulang, aku ingin pulang sebagai seseorang yang kau tunggu," tulis Nisa dalam pesan terakhirnya. Arya membaca ulang surat itu semalam suntuk. Tak ada air mata. Hanya hening yang menggantung seperti kabut tipis di atas danau. Ia tak tidur malam itu. Pukul 6 pagi, ia menyeduh kopi yang dingin sebelum tandas. Di atas meja masih ada buku harian Nisa, kosong di beberapa halaman terakhir. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Kampus kembali ramai, tapi Arya merasa berjalan dalam keheningan. Ia lebih banyak duduk di perpustakaan, menyendiri di pojok kantin, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca. Teman-temannya bertanya-tanya, tapi Arya tak menjawab. Hanya satu orang yang tahu, Reno, sahabatnya sejak tingkat 1. "Gue lihat lo berubah bro, tapi bukan berubah yang jelek," kata Reno sambil menyeruput es teh. "Lo sekarang lebih diem, tapi juga lebih mikir, kayak bukan Arya yang dulu." Arya mengangguk. Ia memang bukan Arya yang dulu. Setidaknya, ia tak mau jadi Arya yang dulu. Ia menyesal baru sadar setelah semuanya hampir terlambat. Tapi mungkin memang harus begitu. Beberapa pelajaran hanya bisa dipahami setelah kehilangan mengajarkannya. Sebulan setelah kepergian Nisa, Arya mendapat paket. Sebuah buku, tanpa pengirim. Di dalamnya ada secari kertas. "Aku menitipkan buku ini bukan sebagai kenangan, tapi sebagai penanda bahwa aku tidak membawa semua tentang kita pergi. Masih ada ruang yang kutinggalkan di sini. Dan ruang itu bisa kamu isi jika kamu benar-benar ingin." Arya mengenali tulisan tangan itu. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama buku. Sebuah novel, dengan catatan kecil di bagian sampul dalam. Untuk Arya, yang kini belajar mencintai bukan dari awal, tapi dari ulang. Ia menutup buku itu pelan.
menatap langit-langit. Di kepalanya, kenangan KKN kembali berputar. Tawa anak-anak desa, suara hujan yang menetes di atap bocor, api unggun dan mata Nisa yang berkaca-kaca. Semua itu bukan hanya memori, itu titik balik. Hari itu, Arya menulis kembali, bukan untuk Nisa, tapi untuk dirinya sendiri. Ia membuka laptop, membuat folder baru, untuk ulang. Di dalamnya ia menulis, "Aku tak tahu apakah Nisa akan kembali. Tapi jika dia datang dan mengetuk pintuku, aku ingin menyambutnya bukan sebagai lelaki yang pernah membuatnya menangis, tetapi sebagai lelaki yang ia pilih ulang." Waktu berjalan, semester berganti. Arya menyelesaikan skripsinya dengan cepat. Ia mulai ikut komunitas pengabdian, seperti yang dulu dilakukan Nisa. Ia pergi ke desa-desa, mengajar anak-anak dan menulis catatan harian digitalnya. Suatu hari, ia membuka email lamanya yang jarang dibuka. Di sana, satu email muncul dengan pengirim yang tak asing. Nisa. Subjek, masihkah ada ruang? Isinya singkat. Aku akan pulang bulan depan. Aku tidak menuntut jawaban apapun. Tapi kalau kamu masih mau melanjutkan obrolan yang kita tunda di desa itu, aku akan datang ke taman dekat perpustakaan jam 5 sore sendiri. Arya membaca email itu 3 kali. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. Karena kali ini yang mengetuk bukan hanya takdir, tapi juga harapan yang dipilih ulang. Bulan pun berganti. Hari yang dijanjikan tiba. Arya datang lebih awal ke taman itu mengenakan kemeja putih dan membawa 2 gelas kopi panas. Taman masih sepi. Hanya ada anak-anak kecil berlarian dan seorang ibu yang menyuapi bayinya. Pukul 5:02, Nisa datang. Ia berdiri di kejauhan menatap Arya lalu melangkah pelan. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya 2 pasang mata yang saling membaca ulang isi hati. Arya menyodorkan kopi. "Masih suka kopi pahit?" tanyanya. Nisa mengangguk, tersenyum tipis. "Masih, tapi sekarang aku tahu, pahit itu bukan akhir rasa. Kadang itu permulaan." Mereka duduk, berbicara, bercerita tentang masa depan bukan masa lalu. Karena cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang dulu salah atau benar, tapi tentang siapa yang mau bertumbuh bersama. Dan sore itu, di taman sederhana dekat perpustakaan kampus, 2 orang memulai dari awal. Bukan dari nol, tapi dari ulang.